Hairi Maghfirah SPD MSI dengan NIDN 0721058901. Saya memiliki latar belakang keilmuan biologi. Saya adalah dosen tetap pada program studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Yudharta Pasuruan. Video ini saya susun dalam rangka penilaian PDD UKT-PT atau penilaian diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi dosen pada tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perencanaan dan proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah mikrobiologi. Kegiatan perkuliahan dilakukan secara online dengan beberapa platform digital. Yang pertama, saya menggunakan platform WhatsApp Group untuk koordinasi perkuliahan. Kemudian yang kedua, saya menggunakan platform Zoom untuk kegiatan tatap maya, kegiatan presentasi mahasiswa, dan juga kegiatan saya dalam menyampaikan materi perkuliahan pada mahasiswa. Kemudian platform digital yang ketiga adalah Google Classroom. Platform tersebut saya gunakan untuk kegiatan pengumpulan tugas dan share materi pembelajaran dalam perkuliahan selama 1 semester. Di awal perkuliahan, saya menyampaikan kontrak pembelajaran pada pertemuan pendahuluan. Berikut deskripsi singkat mata kuliah mikrobiologi umum. Mata kuliah ini menjelaskan tentang klasifikasi mikroorganisme, nutrisi mikroorganisme, teknik dasar laboratorium untuk mikroorganisme, serta peran mikroorganisme dalam bahan pangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Dalam mata kuliah ini tidak ada kegiatan praktikum, karena kegiatan praktik akan dilakukan pada mata kuliah mikrobiologi pangan, dan secara intensif praktikum akan dilakukan pada mata kuliah praktikum mikrobiologi pangan. Jadi mata kuliah mikrobiologi di jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan ini terbagi menjadi 3 mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah mikrobiologi umum, yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, kemudian menguasai konsep teoritis iptek, serta memformulasi penyelesaian masalah prosedural khususnya di ilmu dan teknologi pangan, kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur, kemudian berikutnya mengidentifikasi mikroba patogen dan penyebab kerusakan pangan atau hasil pertanian serta kondisi pertumbuhannya. Berikutnya menjelaskan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Selanjutnya mengidentifikasi kondisi untuk menginaktivasi dan membunuh mikroba pembusuk dan patogen. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran yang diharapkan. Yang pertama, memahami ruang lingkup mikrobiologi. Berikutnya memahami sistem pengklasifikasian mikroorganisme. Kemudian berikutnya memahami ciri-ciri virus dalam kehidupan. Berikutnya memahami faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian memahami teknik identifikasi mikroorganisme. Berikutnya menjelaskan perkembangan mikrobiologi pada bidang pangan dengan tanggung jawab dan etika. Ini adalah pustaka yang digunakan, pustaka penunjang yang digunakan untuk mendukung mata kuliah ini. Selanjutnya, ini adalah kontrak perkuliahan untuk mata kuliah mikrobiologi umum, pendahuluan, kemudian penjelasan dasar-dasar mikrobiologi, ini kegiatan perkuliahannya, kemudian organisme prokariotik, organisme eukariotik, virus, metabolisme mikroorganisme, genetika mikroorganisme, nutrisi dan pertumbuhan mikroorganisme, kemudian kultur mikroorganisme, pemurnian dan penyimpanan, pewarnaan mikroorganisme. Kemudian sebagai pengantar sebelum ke mikrobiologi pangan, di sini ada 2 materi
yaitu mikrobiologi pangan 1 dan mikrobiologi pangan 2. Mikrobiologi pangan 1 meliputi fermentasi sayur dan buah, kemudian mikrobiologi pangan 2 meliputi fermentasi umbi dan kacang-kacangan. Adapun kebijakan dalam pembuatan paper yang pertama, naskah presentasi harus disubmit ke GCR 1 hari sebelum presentasi, kemudian PPT di-share dalam WhatsApp group PPT mahasiswa, kemudian PPT mahasiswa di-share dalam WhatsApp group. Selanjutnya, isi paper disesuaikan dengan topik pembahasan. Adapun isi paper harus memuat latar belakang, tinjauan pustaka, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Kemudian untuk sistem penilaian, ini ada 3 komponen utama. Yang pertama penugasan, yang kedua UTS, yang ketiga UAS. Untuk penugasan ini sebesar 30%. 30% ini meliputi 10% kehadiran, individu 35%, kemudian presentasi 35%, dan laporan hasil diskusi 20%. Kemudian untuk UAS 30%, kemudian untuk UTS 30% dan UAS 40%. Ini adalah GCR untuk mata kuliah mikrobiologi umum. Di sini saya melakukan share materi perkuliahan dan pengumpulan tugas mahasiswa mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15. Di sini saya juga melakukan share Zoom meeting untuk proses perkuliahan. Kemudian ini adalah pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh tugas dari mahasiswa yang telah disubmit ke GCR. Di sini ada keterangan login dan ada keterangan turn lab. Di sini untuk turn in berarti mahasiswa mengumpulkan tepat waktu, kemudian untuk yang lab ini mahasiswa lambat dalam mengumpulkan tugas. Untuk materi ini adalah salah satu contoh tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa dalam format PDF, bisa juga video disubmit di sini jika itu memang tugas praktikum seperti itu. Kemudian untuk kegiatan penelitian, di sini beberapa penelitian yang telah saya publikasikan pada jurnal nasional, internasional maupun proceeding ini sudah ada di Google Scholar. Selain itu, beberapa penelitian ini saya submit di ResearchGate. Berikut ini adalah hasil penelitian saya yang dipublikasi dalam proceeding. Di penelitian ini saya mengeksplorasi mikroorganisme alami untuk digunakan dalam proses pembuatan beras analog. Penelitian ini berlanjut hingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya, dan hasil dari kegiatan masyarakat ini saya publikasi juga dalam jurnal ilmiah. Adapun ini adalah artikel dari hasil kegiatan masyarakat, diversifikasi pengolahan singkong untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian hasil dari kegiatan ini juga saya tulis dalam bentuk buku. Ini adalah buku yang saya tulis dari hasil kegiatan tersebut. Ini adalah salah satu buku yang saya tulis, dan buku ini saya gunakan sebagai salah satu sumber belajar pada mata kuliah mikrobiologi pangan. Untuk genetika mikroorganisme yang dipelajari ada tentang transfer informasi, ya, kemudian fungsi DNA, struktur DNA, sintesis protein,
kemudian gen pada mikroorganisme. Genetika mikroorganisme khususnya pada bakteri, ya. Bakteri ini kan selnya prokariotik. Sehingga di sini hanya ada 2 site. Ini ciri khas dari site yang ada di ribosom pada sel prokariotik. Ada site P dan site A. Eukariotik ada site E. Daerah 5, ini daerah 3. Oke, silahkan kelompoknya Alfia untuk presentasi. Nutrisi dan pertumbuhan mikroorganisme. Fase stasioner memiliki ciri-ciri terjadinya penurunan kecepatan pertumbuhan. Sebagian sel mati dan sebagian lainnya tumbuh dan membelah sehingga jumlah sel hidup menjadi kurang lebih sama atau tetap. Mungkin Bu Ririn mau menambahi, Bu. Masalah salinitas ini, Bu. Ya, tadi pertanyaannya yang dari Sofia, apakah radiasi matahari itu bisa digantikan? Ini ya yang ditanyakan. Salinitas berperan penting dalam kehidupan mikroalga. Salinitas juga punya tingkat kesembuhan. Kalau salinitas yang jelas ini berhubungan dengan kadar garam sebetulnya. Kalau kadar garam berarti hubungannya sama apa? Berhubungan dengan pH tentunya. Di sini kan untuk tingkat pertumbuhan Halimeda sp ini salinitas kadar dari setiap perlakuan 38,5 sampai 40%. Ini apa ini? Kadar apa nih? Kadar air, kadar apa nih? Kadar apa? Yang di jurnal, Kak, Bu? Ya, di jurnal. Nah, ini sesuai dengan pernyataan bahwa kadar garam atau kadar air atau seperti apa nih? Bentar saya membuka jurnalnya. Oke. Jadi kalau salinitas ini berarti persen karena 38,5 sampai 40%. Lalu pertanyaannya, jika cahaya mataharinya tidak ada, itu apakah bisa diganti dengan cahaya lain seperti lampu begitu? Nah, tergantung yang diperlukan untuk mendapatkan nilai salinitas ini apa sebetulnya. Kalau cahaya matahari itu kan ada 3 unsur dalam cahaya matahari, ya kan? Unsur pertama cahaya. Unsur kedua panasnya dari cahaya matahari. Yang ketiga radiasinya. Jadi ada 3 unsur. Ada panas, ada cahaya, ada radiasi. Dalam penelitian ini, itu yang ingin dicapai apa? Cahayanya saja, atau cahaya dan panas, atau cahaya, panas, dan radiasi. Begitu. Kalau hanya yang ingin didapatkan itu hanya cahayanya saja dari matahari dan faktor radiasi serta faktor panas tidak berpengaruh, karena cahaya belum tentu panas juga. Faktor panas dan faktor radiasi itu dianggap tidak berpengaruh di sini, yang mau diambil hanya cahayanya saja, berarti cahaya matahari itu bisa digantikan dengan cahaya seperti lampu. Dengan catatan lampunya itu ya ini kalau memang cahaya aja ya, dan tidak ada pengaruh sama radiasi, ya sudah dari lampu. Kalau yang ingin dicapai di penelitian ini hanya cahaya, maka bisa digantikan dengan lampu. Namun kalau yang ingin dicapai itu ada 2 aspek, cahaya dan panas, berarti ya selain lampu ada tambahan komponen lain yang mana itu menciptakan panas. Entah itu nanti panasnya secara bersamaan sekaligus dengan cahayanya, ya tentunya pakai instrumen gitu. Yang mana itu bisa mengeluarkan panas sekaligus cahaya. Tapi jika itu tidak diperlukan, tapi yang diperlukan radiasinya, radiasi dan panasnya, ya berarti buat instrumen yang sejenis itu, yang mana dia bisa mengeluarkan radiasi tertentu. Karena kalau kita berbicara tentang cahaya matahari, radiasinya itu campuran. Ada UVA, ada UVB dan seterusnya, dan itu kapan terjadinya, banyaknya seberapa, itu kan kita tidak bisa tahu kecuali diukur itu. Tapi kalau memang radiasi itu dijadikan patokan, ya lebih baik tidak dengan
cahaya matahari dengan instrumen saja, karena dengan instrumen itu terukur radiasinya. Misalnya pakai radiasi sinar UVA konsentrasinya sekian, nah itu terukur, jadi jelas. Tapi kalau memang yang di sini diinginkan hanya cahaya dan panas, ya pakai saja instrumen lain, itu juga bisa, yang bisa menciptakan cahaya panas tanpa mempedulikan adanya radiasi. Kalau memang radiasi di sini tidak dipertimbangkan dan tidak menjadi pengaruh dalam penelitian ini, gitu. Oke, sudah jelas. Jelas, jelas. Oke. Saya mau tanya. Oh ya, silahkan. Sebenarnya kurva pertumbuhan mikroba itu ada 4 fase apa 5 fase ya? Karena Fase itu fase mana? ada satu ini. Oke, Kan coba ini ulang. ada fase lag, eksponensial, stasioner, sama kematian. Sedangkan ada saya nyari itu, bukan nyari sih, di modul pada waktu SMK itu ada 5 fase. Yang pertama itu fase lag, yang kedua fase log, yang ketiga fase pengurangan pertumbuhan, yang keempat fase stasioner atau konstan, sama fase kematian. Gitu. Oh ya. Jadi itu sebenarnya ada 4 fase. Ya. Jadi fase, kalau 5 fase itu apa? Ada fase log juga. Fase lag, fase log, fase eksponensial begitu. Stasioner, kematian, ya. Fase lag, fase log, fase pengurangan pertumbuhan, Fase apa? fase stasioner atau konstan. Yang ketiga fase apa? Pengurangan pertumbuhan. Terus? Pengurangan pertumbuhan. Stasioner. Oh ya. Oke. Jadi gini, kalau di jurnal, kemudian di buku teks yang saya punya, itu termasuk di buku ini ya, buku teks di luar. Saya kan pakai referensi seperti yang ada di kontrak pembelajaran yang pernah saya share itu. Jadi ketika saya membuat materi perkuliahan pun, itu juga saya ngambil dari buku-buku mikrobiologi yang ada di kontrak pembelajaran, e-book, dalam bentuk e-book, itu buku luar. Sebagian besar di buku luar itu dikatakan ada 4 fase memang. Fase lag, fase log, stasioner, kematian. Kalau ada eksponensial bagaimana? Ya sama, eksponensial itu sebetulnya fase log gitu. Kemudian yang kedua, fase apa tadi? Fase penurunan pertumbuhan ya. Nah, fase penurunan pertumbuhan itu sebetulnya kalau di buku-buku itu masuk di fase stasioner. Jadi fase lag ini kan fase di mana mikroorganisme itu berinteraksi dengan media. Nah, kemudian fase log ini terjadi metabolisme, ya kan? Terjadi metabolisme, kemudian terjadi peningkatan pertumbuhan. Nah, jika media pertumbuhan mikroorganisme itu diganti sebelum 3 kali 24 jam, maka fase log itu akan berlangsung terus. Namun, jika media itu tidak diganti, atau medianya ini dibiarkan ya, media pertumbuhan mikroba ini dibiarkan lebih dari 3 kali 24 jam, ya jelas akan ada pengurangan fase pertumbuhan seperti itu. Yang jelas akan ada pengurangan fase pertumbuhan. Berarti itu masuk di fase mana? Nah, kalau sudah ada pengurangan pertumbuhan, itu ada di fase stasioner. Nah, kalau misalnya dibagi 4, apakah itu salah? Sebetulnya tidak salah juga. Hanya ingin membedakan di mana letak titik pengenalan mikroba, di mana letak titik pertumbuhan, peningkatan pertumbuhan, di mana letak titik peningkatan pertumbuhan, di mana letak titik penurunan, dan di mana terjadi tidak terjadi pertumbuhan lagi. Tapi yang jelas, ketika mikroba tidak mengalami pertumbuhan lagi, itu yang ada di situ bukan diam tidak bertambah dan tidak berkurang. Tapi yang jelas berkurang. Kalau di stasioner tidak bertambah, tapi berkurang. Berarti kan sama sih beda. Tidak jauh berbeda dengan yang ada di buku. Hanya mungkin di buku ingin memisahkan dari fase eksponensial ke stasioner, kan memang ini ada fase di mana
mulai terjadi penurunan pertumbuhan. Hanya saja kalau yang mengatakan 4 fase, ya berarti itu masuk di fase stasioner sebetulnya. Nah, penurunan pertumbuhan itu masuk fase stasioner. Lalu kalau misalnya semakin banyak mikroba yang mati, bagaimana? Berarti itu sudah masuk di fase kematian. Biasanya ini di kultur lebih dari 3 kali 24 jam jika media itu tidak diganti. Nah, lalu kalau misalnya sudah masuk fase kematian, apakah ada mikroba patogen di situ? Kemungkinan besar akan ada mikroba patogen yang lain. Jadi mikroba yang kita kultur sudah masuk di sini. Meskipun kita misalnya kultur mikroba patogen ya, tapi mikroba patogen kan sudah dikendalikan. Nah, nanti akan ada tambahan mikroba patogen-patogen yang lain. Kenapa? Karena itu tadi, ada perubahan pH dari media. Ketika media tidak diganti dalam waktu 3 kali 24 jam, maka pH dari media, nutrisi dari media, pH dari media pasti berubah. Umumnya kalau bakteri itu pH-nya asam, jadi media itu umumnya berwarna kuning. Nah, ketika terjadi kontaminasi itu biasanya mulai berwarna merah muda. Nah, ketika ada perubahan warna, berarti di situ otomatis sudah masuk ke fase kematian, bukan lagi fase stasioner. Kalau mikroba berada pada fase stasioner, apakah masih bisa diselamatkan? Antara bisa dan tidak bisa. Tergantung fase stasioner ini terjadi dalam waktu berapa lama. Kalau fase stasioner ini sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, misalnya 4 jam, 5 jam begitu dibiarkan, ya mubazir kita mengganti. Lebih baik kultur baru aja daripada seperti itu. Lain halnya kalau mikroba ini ternyata langka, sulit dapetin. Akhirnya tahu kalau misalnya ini sudah mau masuk fase stasioner diganti, ya bisa, nggak apa-apa. Hanya saja kalau sudah mau masuk fase stasioner ke fase kematian ini, kalau misal diganti bagaimana? Nanggung. Sama aja dengan kultur kontaminan. Kenapa? Ya karena medianya sudah terkontaminasi. Jadi kalau misalnya mau diganti bukan pada fase ini. Kalau pada fase ini percuma, karena medianya sudah kontam, otomatis ketika kita mengambil mikroba dari media yang sebelumnya, itu dikhawatirkan akan dikhawatirkan kontaminan juga akan ikut terkultur pada media yang baru. Kalau memang kita niat ingin membiarkan mikroba karena memang mikroba itu sulit didapatkan, ya harusnya sebelum 3 kali 24 jam itu harus diganti. Sebab kalau tidak diganti ya sudah, relakan saja itu terkontaminasi, itu intinya. Jadi memang kalau kita ini ingin membiarkan secara terus-menerus kemudian dijual atau memang untuk keperluan penelitian ya, itu memang harus diganti. Membiarkan diganti, karena nanti ketika diganti kan mikrobanya tumbuh lebih banyak lagi gitu. Tapi kalau ingin menyimpan untuk penelitian, misalnya ini mikrobanya dikit nih, ya sudah dibiarkan lagi diganti 1 kali gitu ya. Asalkan kita sudah yakin kalau kita benar-benar bisa kultur, nggak kontam, oke diganti aja 1 kali. Kultur lagi, mungkin ini mikrobanya udah banyak, dites, dihitung, mungkin dicoba hitung pakai metode koloni counter, mungkin bisa. Oh, mikrobanya sudah banyak, ya udah. Setelah itu disimpan. Di mana? Tentunya di pendingin yang suhunya sekitar minus 70 derajat. Dan nanti bisa dipakai untuk penelitian berikutnya. Apakah di situ mikrobanya berkembang biak ketika disimpan pada suhu tersebut? Tentunya tidak. Dan tidak mati, yang jelas juga tidak akan terjadi kontaminasi. Asalkan kita nyimpennya juga benar. Gitu. Jelas? Ya, Bu. Kalau mau menyimpan mikroorganisme di kulkas itu pada saat setelah selesai inokulasi apa langsung disimpan? Ya, Bu. Oh iya. Langsung disimpan apa kalau besoknya boleh? Oh gini, kalau mau nyimpan setelah inokulasi gitu maksudnya. Kalau mau menyimpan, tujuannya menyimpan, ya. Tapi mikrobanya itu sudah pernah dikultur.
Kalau habis diinokulasi, disimpan di kulkas, sama aja kita nggak ngebolehin mikroba itu tumbuh. Kan kita nginokulasi ya. Kita nginokulasi bakteri ke media. Dengan kita menginokulasi bakteri ke media, berarti kan kita mempersilahkan bakteri itu tumbuh di media. Gitu kan? Dengan mendukung pertumbuhannya. Tapi kalau kita inokulasi, mempersilahkan bakteri itu tumbuh dengan baik di media tersebut, lalu jadi bagaimana? Yaitu dibiarkan di mana? Di inkubator. Setelah kita inokulasi, itu harus dibiarkan dulu di inkubator agar bakteri itu tumbuh. Ketika bakteri itu tumbuh, maka setelah kultur 3 kali 24 jam, ya. Setelah kultur 3 kali 24 jam, atau sebelum 3 kali 24 jam, kita khawatir itu terjadi kontaminasi sebelum 3 kali 24 jam ya. Paling tidak 1 atau 1,5 hari lah ya. Biarkan mikroba itu tumbuh setelah diinokulasi. Setelah itu baru disimpan. Kalau di refrigerator maksimal 3 hari. Kalau di freezer maksimal 3 bulan. Kalau mau lebih dari itu, berarti simpan di freezer dengan suhu minus 70. Nah, itu baru bisa dipakai penelitian. Kalau misalnya setelah disimpan di suhu tersebut, apakah mikroba masih bisa dibiarkan? Masih bisa. Asalkan cara menyimpannya juga ini tepat. Seperti itu. Oke, bagaimana? Terima kasih. Oke. Sebagai informasi tambahan, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan telah menerapkan kurikulum MBKM pada mahasiswa angkatan 2018. Salah satu bentuk kegiatan MBKM adalah implementasi program magang dalam sebaran mata kuliah pilihan. Ada 3 program magang yang diberikan kepada mahasiswa angkatan 2018, yaitu program kewirausahaan, program teaching industri, kemudian program MBKM yang ketiga adalah program KKN tematik. Di sini saya berperan sebagai dosen pembimbing untuk program kewirausahaan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.